Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wa ila dinihi minal fara'idil islamiyah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa man tabi'ahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Salawat dan salam marilah kita sama-sama memulai mengoreksi diri kita dan juga merasakan bagaimana nikmatnya anjuran, saran serta petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW, sehingga kita dengan sendirinya sadar untuk bersalawat kepada beliau. Baiklah, karena waktu juga terbatas, jadi pertemuan hari ini dalam bulan Ramadan ini tentunya ada beberapa keistimewaan yang tersendiri dari bulan Ramadan itu sendiri. Di antara lain adalah sarana untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan bagi seorang muslim. Dan yang kedua adalah turunnya satu pedoman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kenal dengan Al-Qur'an. Bulan Ramadan nantinya itu akan kita ceritakan kenapa Al-Qur'an itu harus diturunkan di bulan Ramadan dan kepada siapa dia diturunkan. Bulan Ramadan itu sering kita sebut dengan bulan yang suci. Disitulah keunggulan Al-Quran itu sendiri. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu petunjuk yang langsung diberikan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW, yang di dalamnya adalah memuat beberapa hal yang menyangkut dengan kesucian itu sendiri. Di antara lain adalah peraturan-peraturan kehidupan, pedoman-pedoman kehidupan manusia, bagaimana seharusnya manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita mengenal bahwasanya di situ diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mungkin kita semua sudah hafal apa yang dikatakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bunyinya kira-kira mungkin kalian juga sudah mengenal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemungkinan kita sering menerjemahkan kalimat ini hanya sekedar bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu, di dalam bulan Ramadan itu adalah diwajibkan kita itu untuk melakukan puasa. Dan puasa itu sendiri apa sih sebenarnya yang kita kenal sekarang ini? Kita sering mengenal itu bahwasanya puasa itu adalah sarana untuk menahan. Padahal sesungguhnya haruslah kita perhatikan bahwasanya dalam 1 kali 24 jam, dalam 12 bulan kita lewati dalam bertahun, itu oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya ada rahasia-rahasia tersendiri dari waktu yang dibuatnya. Sebetulnya selama 11 bulan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 2/3 tinggalkan itu ibadah kepada Allah, dan dilakukan ibadah itu 1/3-nya saja. Kita kenal bahwasanya satu hari satu malam itu adalah 24 jam. Sesungguhnya kita mengingat Allah itu hanya diberi waktu sedikit, cuma 8 jam.
16 jamnya untuk kita. Selama 11 bulan diserahkan oleh Allah kepada kita. Dan 8 jam itu pun kita dikasih diskon oleh Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang wajib saja. Coba lihat, subuh itu berapa menit sih? Zuhur itu berapa menit sih? Asar itu berapa menit kalian kerjakan? Maghrib tambah lagi. Bisa-bisa lewat tuh maghrib kan? Bisa. Sebentar aja kita ketinggalan, kecapean, ketiduran dah. Lewat dah semuanya. Padahal Allah sudah mengasihkan diskon kepada kita tuh banyak sekali. Kita itu meninggalkan ibadah kepada Allah. Dan di bulan Ramadan diganti oleh Allah posisinya itu 16 jam untuk kita mengabdi, 8 jam itu kita untuk beribadah kepada sesama manusia. Di mana cara menghitungnya? Coba pada bulan Ramadan. Kewajiban kita sholat masih tetap. Tapi ibadah yang lain seperti puasa, apa bisa kita? Zuhur. Kenapa? Istirahat dulu puasa, nggak bisa kan? Puasa harus dari pagi sampai sore. Berapa jam itu kita? Di situ kita bercampur juga dengan ibadah yang lain kepada manusia. Dalam perhitungan di sana itu paling tinggi kita melaksanakannya itu hanya 7 jam saja. Setelah itu waktu isya sama 1 jam. Akhirnya sama 8 jam. Ini kalkulasi-kalkulasi seperti itu harus dijabarkan agak panjang sebetulnya ya. Tapi biarlah untuk menyingkat waktu itu, kira-kira di bulan Ramadan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala lebih sedikit untuk beribadah kepadanya dengan cara melaksanakan puasa bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, keistimewaan dari bulan Ramadan itu sebagai bulan yang suci. Bulan yang mengandung ibadah yang banyak itu, di sanalah diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Ya mungkin bisa kita terjemahkan kalimat ini pada waktu bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia yang dapat meniti kebenaran dan membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk. Tetapi kalau kita perhatikan dari ayat ini juga, Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan atau bulan yang suci ini diterjemahkan begitu ya kira-kira. Alladzi unzila fihil Qur'an. Di situ kalimatnya dibawa dengan fihil Qur'an. Biasanya di dalam kalimat-kalimat Al-Qur'an, itu di dalam Al-Qur'an itu tidak disamakan dengan kalimat-kalimat petunjuk dekat, petunjuk jauh. Sementara kalau di dalam Al-Qur'an itu disebutkan dzalika kitabullah atau kitab, itu selalu saja memakai isyarat jauh. Kenapa dua kalimat ini berbeda? Nanti kita bahas sendiri-sendiri. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan linnas. Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Petunjuk yang bagaimana sih? Linnas, bagi manusia. Kenapa harus manusia? Dan kenapa manusia di situ disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat nas? Hudan itu kenapa dia ditunjuk dengan kalimat hudan? Membaca suatu keadaan. Di situ intinya Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang yang lupa sebetulnya, bagi sesuatu yang lupa atau bagi benda yang lupa atau bagi makhluk yang lupa. An-nas dalam Al-Qur'an itu sesungguhnya kalimatnya itu bukan manusia. Itu adalah satu makhluk Allah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selalu lupa. Kita lihat saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana sih yang banyak kita ingat? Yang mana sih yang sering kita lupa? Dan dalam kehidupan manusia itu lupa merupakan suatu budaya kehidupan. Makanya di dalam kalimat-kalimat Al-Qur'an kebanyakan manusia itu disebut dengan an-nas.
oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu digiring untuk berbuat yang baik atau dapat mengerjakan sesuatu itu dengan sesuai aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikasihlah kita itu petunjuk. Dan petunjuk itu sifatnya hudan. Apa yang kita kenal dengan hidayah? Apakah petunjuk ini dalam Al-Quran itu dipaksakan kepada orang? Tidak, sesungguhnya Allah tidak pernah memaksakan kepada manusia untuk berbuat apa saja. Karena Allah itu bersifat apa yang sering kita sebut setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Maha Rahman dan Allah itu Maha Rahim. Makanya dia tidak memaksakan kepada makhluknya itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing kehidupannya. Kehidupan manusia itu sendiri. Kita lihat kan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Allah itu menjaga orang-orang yang tidak Islam? Tidak. Menjaga orang-orang yang munafik? Tidak. Menjaga orang-orang yang syirik? Tidak. Setelah dia jadikan manusia itu yang bersifat apa yang kita katakan lupa, di situ kita kenal sendiri. Allah itu Maha Rahman. Dikasihnya seluruh manusia ini tanpa kenal siapapun dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alhamdulillah bagi orang mukmin itu sifatnya lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita kenal dengan Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim itu sayang maknanya. Beda loh kasih dengan sayang. Kalau kita kasih dengan teman, kita kasih. Cara membedakan kasih dan sayang itu mudah sekali dalam kehidupan kita. Coba kita rasakan di dalam kehidupan itu bagaimana kita mengenal seorang teman dengan mengenal seorang saudara sendiri. Beda kan? Semuanya kita kasih, tetapi siapa yang paling lebih? Tentu saudara sendiri. Dan disitulah wujud kasih sayang. Makanya Allah itu bersifat Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman seluruhnya dikasih oleh Allah, seluruh makhluk. Ar-Rahim tidak. Dan biasanya sesuatu yang diperhatikan itu kita sering menegurnya. Dan disitulah orang mukmin itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah, kalau berbuat itu melenceng dari kehendak Allah, maka kita sering ditegur. Dan juga kita dikasih pedoman sehingga ruang lingkup kita bergerak itu sedikit. Itu bukan berarti kita tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam rangka kehidupan manusia itu sendiri menuju kepada apa yang kita kenal nanti alam baka. Ini sesungguhnya ya. Nah, di situ. Jadi bulan Ramadan itu salah satunya perintah Allah kepada orang yang beriman atau orang mukmin, bukan orang muslim loh ya. Muslim itu banyak, tapi mukmin itu yang sedikit ya. Muslim belum tentu mukmin. Kalau mukmin, insya Allah sudah muslim. Kenapa? Karena mukmin itu orang-orang yang berkeyakinan tinggi. Dan memang Allah itu mengenali orang yang mukmin, bukan orang yang muslim. Kalau muslim banyak, yang ngaku banyak muslim, tapi sholatnya gimana? Puasanya gimana? Ibadah lain gimana? Dan yang dikehendaki oleh Allah itu seluruhnya di dalam kitab Al-Quran itu semuanya adalah orang Islam, orang mukmin, bukan orang Islam sesungguhnya. Kita lihat aja ayat-ayat yang diturunkan itu. Semuanya ya ayyuhalladzina amanu. Dan kemudian tadi kalau manusia itu bersifat lupa disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu diisyaratkan dengan kalimat ya ayyuhan nas. Bukan ya ayyuhan nafs atau ya ayyuhas syakhsiyah, tidak. Tetapi ya ayyuhan nas. Artinya itu hai orang-orang yang mudah pelupa. Itu sebetulnya artinya sesungguhnya. An-nas itu sifat lupa dari manusia. Bukan diri manusia, tapi sifat yang dikandung oleh manusia itu kebanyakan lupa. Masuliyal insan ilal nas wala qalbu innahu yataqallab. Tidak dinamakan manusia katanya.
kecuali dia memiliki sifat lupa. Wala qalbu innahu yataqallab. Tidak dinamakan hati manusia itu kecuali ia merasakan senang kadang dan susah terkadang-kadang. Itu. Ya. Kemudian kenapa di dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang berkeyakinan tinggi baru bisa mengenal Allah sesungguhnya. Kalau cuma muslim, apa iya kenal Allah? Paling kan cuma bisa baca. Tapi kalau mukmin, orang yang kenal Allah itu sesungguhnya bagaimana caranya dia mengenal diri sendiri. Dan bagaimana dia mengenal ruang lingkup di luar dirinya sendiri. Dan pada kategori apa kita di sini? Manusia itu sesungguhnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa fase yang dilewati oleh manusia. Sesungguhnya. Yang pertama fase manusia itu dijadikan oleh Allah itu fase ruh misalnya. Yang kedua alam kita itu alam rahim. Dan yang ketiga alam hadir yang sekarang disuruh oleh Allah kita itu dengan beberapa cobaan, beberapa ujian dan beberapa kesenangan dan lain sebagainya. Kemudian nanti fase keempat kita ada di dalam kubur, alam kubur. Dan di sanalah kita baru mengenal sesungguhnya siapa diri kita. Dan baru menyesal sesungguhnya kenapa saya begini. Karena di dalam surah Ar-Rahman disebutkan bainahuma barzahul la yabghiyan. Nanti pada masa itu atau di alam kubur itu manusia baru tahu apa yang dilakukannya selama ini. Selama fase dilewatinya. Jika ia berbuat baik pada alam kubur nanti dia merasakan kebaikan itu. Dan jika dia berbuat buruk maka sesungguhnya disitulah penyesalan yang akan datang. Tetapi gimana kata Allah? Tidak bisa lagi kalian di situ karena bainahuma barzahul la yabghiyan. Karena di alam ini kamu kata Allah cuma menunggu saatnya. La yabghiyan itu artinya gimana? Kita itu menunggu, mau ke dunia nggak bisa, mau ke akhirat belum nyampe. Intazir di sana itu. Daiman bila waktu. Kita menunggu tanpa tahu kapan selesainya ini. Nah, tatkala kita berbuat di waktu kita di dunia dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah alam penyesalan itu akan datang. Makanya sering kita sebut dalam kehidupan kita sehari-hari, penyesalan itu tidak pernah datang di awal kejadian. Penyesalan itu biasanya adanya atau hadir pada waktu terakhir kita mengenal apa yang telah kita perbuat. Nah, orang mukmin mengenal ini dan mengenal sifat ini, makanya dari awal dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pedoman petunjuk itu. Sehingga dia mengenal seharusnya saya sekarang mulai menyesal. Nah, pada bulan Ramadan ini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuhasabah diri. Apakah selama beberapa tahun atau selama setahun ini kita telah mengenal Allah itu dengan baik atau gimana? Apakah kita telah mengenal Allah itu dengan sebenar-benarnya melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah atau tidak? Muhasabah diri pada bulan Ramadan. Maka dari itu kebanyakan orang menyebut pada bulan Ramadan itu adalah bulan bagaimana orang itu menghitung dirinya, bagaimana orang itu mengenal dirinya, bagaimana orang itu untuk kembali kepadanya, yakni yang kepada Maha Kuasa. Sehingga pada bulan ini kita dituntut untuk melaksanakan apa sesungguhnya beribadah. Makanya nanti sampailah saatnya orang itu mengucapkan Idul Fitri. Yang dikenal oleh masyarakat Idul Fitri itu adalah kembali kepada kesucian atau kembali seperti anak yang lahir. Apa iya ibadah itu sudah kita laksanakan demikian? Ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya pada bulan ini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan hal yang demikian itu.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kemungkinan banyak masih kurangnya di dalamnya. Masum ya insan ila linnas wa qalbu innahu yataqallab tadi. Ya saya juga manusia biasa. Insya Allah dalam pertemuan kali ini bisa diambil hikmahnya. Yang pertama, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah petunjuk bagi kita untuk muhasabah, dan yang kedua di dalamnya ada pedoman untuk kita hidup, sehingga dalam pedoman itu juga kita bisa mengenal siapa diri kita sesungguhnya dan bagaimana mana suci itu dalam kehidupan kita yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.